Baiklah sahabat pembelajar, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas materi PPKN kelas 10. Kita akan lanjutkan untuk membahas materi C dan D. Kita akan mulai untuk yang C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20E ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 1. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Ada yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu A. Kerukunan internal umat seagama. B. Kerukunan antar umat berbeda agama. C. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. D. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 yang berbunyi. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI sebagai kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehubungan kewenangan Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalamnya menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ciri-ciri Sishankam-Rata adalah A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Wujud bela negara oleh warga negara adalah A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling. B. Ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri. C. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibraka, PMR, dan Pramuka. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Demikian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.